Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham di sektor finance Big Bank. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, dan terakhir Arto. Langsung saja ke indeks. Hari ini ditutup menguat walaupun di sesi perdagangan dia sempat di harga tertinggi tapi kemudian turun, zona merah tapi penutupan ditarik naik ke harga 7.071. Transaksi sampai saat ini ada di 14,4 triliun dan asing hari ini net buy di 1,1 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG akhirnya mampu breakout resisten yang 5 hari gagal terus dilewati, tapi sayangnya dia membentuk candle hammer terbalik ya. Memang dia rebound hari ini seperti yang kemarin saya bilang, potensi bisa ke 7.100, 7.120 ya. Sampai 7.099 aja, habis itu dia turun. Jadi dengan kondisi seperti ini, bagaimana untuk pergerakan besok? Kalau candle seperti ini, hammer terbalik, biasanya sinyal kurang bagus ya. Tapi namanya market ya, bisa aja walaupun candle hammer terbalik bisa rebound. Dan kalaupun koreksi, kemungkinan besar ISG bisa koreksi di atas 0,5% ya, bisa 0,75 sampai 1%. Karena besok juga hari Jumat mungkin ada yang profit taking. Hari ini juga banyak yang saham naik tinggi ya, all time high, ESA, ADMR. Nah, itu rawan juga di profit taking. Jadi perlu hati-hati, besok Jumat biasanya merah ya. Kondisi seperti ini peluang besar bisa terkoreksi besok. Ya arahnya 7.000 sampai 6.990 itulah. Ya mungkin turun 1% lah. 0,5 sampai 1% kalaupun besok koreksi. Kalau dia naik ya itu memang di luar skenario lagi. Memang flow masih besar ya. Tapi peluang besar bisa ada koreksi untuk besok. Jadi jaga-jaga aja dengan trading stop. Tapi analisa saya juga bisa salah ya. Yang penting Bapak Ibu punya trading plan. Apapun pergerakan market ya, sebagai trader harus ada reaksi ya, bagaimana menyikapinya. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang hari ini ditutup terkoreksi 1,78% ke harga 8.250. Kalau dilihat dari asing masih net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Teknikal kalau dilihat memang dia koreksi ya. Apakah ada potensi rebound kondisi seperti ini? Karena supportnya ada minor di 8.200 ya, mungkin ada teknikal rebound, tapi rebound terbatas dan peluangnya malah bisa ya untuk BBNI ini konsolidasi dan mengarah penurunan ke support 8.100 sampai 8.000. Jadi BBNI ini masih konsolidasi. Ya, flow-nya juga memang masih banyak, cuman sudah naiknya cukup tinggi ya. Dari 6.600 sampai 8.200 itu kan naiknya sekitar 1.500 poin. Udah 20%-an dia naik. Ya wajar kalau dia konsolidasi dulu. Jadi udah tahu pergerakan seperti ini, ya tunggu di area support. Kalau Bapak Ibu takut ketinggalan, coba antri di 8.200 ini. Tapi kalau misalnya dia kembali turun ya tambah di bawah dengan skenario kalau niatnya trading dan disiplin cut loss ya jebol 8.000 cut loss saja untuk BBNI. Jadi seperti itu aja untuk BBNI. Potensi arah bisa ada turun, kalaupun rebound besok terbatas ya, karena hari Jumat malah potensi rawan profit taking. Seperti itu untuk BBNI. Langsung saja ke saham kedua, ada BMRI yang hari ini ditutup di harga 7.900, menguat 0,31%. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini kembali net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMRI ini masih bagus ya. Dia hari ini memang nggak ada membuat low baru. Dan candle hari ini doji atau inside bar. Dengan skenario seperti ini, kalau mau bagus, besok itu harus breakout 8.000. Jadi dia harus naik 1% lebih, 1,5% sampai 2%. Itu menarik ya. Tapi kalau ternyata dia terus kembali turun, ya akan uji 7.800 karena itu area konsolidasinya. Dia mungkin konsolidasi minor di area ini kemungkinan. Jadi seperti itu ya untuk pergerakan BMRI. Kalau mau bagus ya besok harus rebound. Apakah mungkin dengan kondisi hari Jumat? Ya semoga aja kalau mendukung ya. Tapi kalau nekat beli di harga sekarang memang udah kurang ideal. Risk rewardnya tuh 1:1. Tapi kalau Bapak Ibu untuk disimpan jangka menengah ya bisa juga. Atur aja bagaimana strateginya. Jadi seperti itu aja untuk BMRI. Kalaupun ternyata jebol 7.800 supportnya ini ya di area ini pergerakannya. Kalau Bapak Ibu beli di 7.800, besok misalnya dia turun, ternyata turun lagi ya tambah di bawah. Kalau bisa 2 kali beli ya.
bisa 70-30 atau 50-50. Kalau niatnya trading bisa pakai cut loss, kalaupun mau di hold jangka menengah ya juga nggak masalah. Untuk BMRI udah mencapai harga price in-nya ya sekitaran 8.000, dan memang kalau dia break 8.000 itu uptrend. Cuman apakah bulan ini dia breakout itu yang gak ada yang tahu ya, bulan April maksudnya. Jadi seperti itu aja untuk BMRI. Langsung saja ke saham ketiga, ada BBRI yang hari ini ditutup di harga 4.660. Terkoreksi 1,06%. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini kembali net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBRI juga sudah mendekati 4.800 dan gagal lewat ya. Dengan kondisi seperti ini, potensinya juga masih bisa turun. Untuk BBRI, ini ditarik aja ya. Sekarang itu area sini. Ini bisa jadi supportnya untuk sekarang. Tapi kalau Bapak Ibu tarik di bawah ini ya ini support terakhirnya. Kalau dia jebol ini berarti downtrend. Jadi seperti itu, tapi nggak masalah juga kalau saham Big Bang downtrend ya kesempatan beli. Bapak Ibu bisa beli di area 4.600 ini, di area supportnya ini ya. Pas kebetulan di 4.600 itu ada gap yang potensi besar bisa ditutup oleh BBRI. Jadi kalau besok dia malah koreksi 1% lebih, yaitu menarik mendekati gap dan supportnya. Jadi seperti itu aja untuk BBRI. Hari ini volume juga meningkat signifikan saat turun, dan MACD-nya sudah melengkung ke bawah, bar chart di bawah 0 terbentuk, dan MACD-nya dead cross. Jadi menurut saya ada peluang BBRI turun besok. Seperti itu untuk BBRI. Langsung saja ke saham keempat, ada BBCA yang hari ini ditutup menguat 1,26% ke harga 7.975. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini malah net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBCA setelah kasih dividen hari ini naik dan ditutup juga minggu ini ya. Dividennya kemarin ex-date-nya di tanggal 28 Maret dan di tanggal 31 ditutup. Dan kemana arahnya? Ya dia ini masih konsolidasi, besok bisa ada profit taking juga ya. Memang dia terlihat gagal lewat 8.000 nih. Dia gagal lewat, dan ya bisa aja konsolidasinya di bawah sini untuk BBCA. Jadi kurang ideal kalau baru beli ya. Harusnya belinya itu kemarin di 7.800 sampai 7.750-an. Area bawah ini kan area supportnya 7.800 ya Bapak Ibu beli. Jualnya di 8.000-an kan lumayan tuh, 2,5% dapat kan. Udah seperti itu, memang seperti itu. BBCA nggak bisa kasih tinggi. Kalau area konsolidasinya mentok 2-3% aja, dia naik turun dari support ke resisten. Jadi kalau Bapak Ibu sudah baca seperti itu ya belinya di support. Jangan ke trigger saham naik baru beli. Beli saat dia diam, dia lagi di support. Memang menunggu, tapi menunggu dengan risk yang kecil seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu kejar harga, misalnya BBCA ini kejar harga, besok kalau ternyata dia lanjut naik ya syukur, tapi peluang besar kalau dia turun itu Bapak Ibu harus siap rugi. Kalau nggak mau cut loss rugi waktu, kalau pakai cut loss bisa ruginya lebih dalam. Jadi seperti itu ya. Untuk BBCA langsung saja ke saham kelima, ada BBTN yang hari ini ditutup terkoreksi 0,57% ke harga 1.715. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBTN hari ini koreksi, tapi dia tersandar di EMA 20-nya garis ungu ini, dan ya dia masih bisa bertahan di atas trendline downtrendnya ini. Ya yang penting jangan turun dari inilah untuk BBTN ya. 1.700 sampai 1.680 90 ini. Pokoknya jebol area ini ya di 1.660 jual aja. Dan ini bisa ada, semoga aja ya, ada technical rebound Senin atau minggu depan. Besok mungkin bisa koreksi dulu satu candle doji, ataupun bisa hammer atau bisa rebound juga, tapi peluangnya Senin rebound ya. Trennya sepertinya BBTN ini mau uptrend karena dia yang ketinggalan menurut saya. Jadi ya kesempatan besok kalau mau beli di area 1.700 sampai 1.690 area bawah ini. Yang penting kalau dia jebol 1.680 1.670 jual aja kalau niatnya mau jual, mau pakai cut loss. Kalau nggak pakai cut loss ya silahkan juga ya. Jadi seperti itu, karena BBTN kalaupun membuat candle satu di sini ya dia masih di dalam uptrend channelnya ini, dan ini peluangnya ke sini harusnya. Kuncinya nih 1.800 nih. Kalau dia break udah nggak ada cerita,
uptrend. Seperti itu untuk BBTN. Langsung saja ke saham ke-6, ada BDMN yang hari ini ditutup di harga 2.440 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya, ini terlihat memang ada mau bagi dividen, ex-date-nya 5 April, berarti hari Senin dia bagi dividen, cum date-nya ya. Dan ternyata direspon market langsung ya. Dia naik dari 2.300 minggu kemarin, terus naik aja dia. 56 poin kalau misalnya dihitung dari harga hari ini, 2% lebih ya. Ya menurut saya mending profit taking kalau yang punya dari bawah. Tapi kalaupun yang mau dividen juga nggak masalah. Karena ada peluang untuk BDMN ini kembali uptrend. Karena kuncinya emang 2.800. Yang penting dividen trapnya harusnya kecil di bawah 3%, harusnya bisa kembali naik. Jadi kalaupun Bapak Ibu niat dapat dividen ya nekat aja lah ya. Tapi ini disclaimer on. Jadi seperti itu untuk BDMN ini uptrend. Coba kalau dilihat bid offernya lumayan bagus ya. Udah di atas 1.000, udah mulai rapi. Jadi ya masih arahnya ke atas. Kalaupun ada dividen trap mungkin 1-2 hari atau 3 hari dia konsol lagi. Baru kalau ada momentum ditarik naik baru dia naik lagi. Karena dia berhasil breakout 2.400 dengan volume yang cukup meningkat. Ya menurut saya ini sepertinya valid breakout. Jadi minim arahnya itu 2.520 sampai ya semoga aja 2.600. Seperti itu untuk BDMN. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Arto yang hari ini ditutup menguat 1,38% ke harga 14.650. Kalau dilihat transaksi asing hari ini kembali net buy dan hari kemarin juga net buy-nya cukup besar ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Arto apakah ada beli di area 14.000? Kalau ada beli ya udah lumayan profitnya ya. Sekitar 3% 4% harusnya dapat ya di Arto. Jadi kemana arahnya Arto? Ya mentok 15.000 dia akan uji. Apakah dia bisa naik lebih tinggi? Kondisi seperti ini menurut saya belum kuat. Malah ada peluang setelah dia menyentuh EMA 20-nya ini, garis ungu ini dia turun lagi. Memang hari ini candlenya hammer ditarik naik ya. Tapi kalaupun naik besok melanjutkan kenaikan rebound terbatas. Paling mentok uji 15.000 dan bisa ada koreksi. Karena mungkin ada yang profit taking di hari Jumat. MACD-nya memang mengarah ke atas. Ini ada indikasi bullish divergent. Indikator MACD naik, harga sahamnya turun. Kuncinya validnya ya memang 16.000 17.000 ini baru ada indikasi double bottom. Tapi dengan kondisi EMA 20-nya seperti ini sudah membuat ini higher pertama nih, higher low. Nah, jadi bisa turun. Menurut saya untuk Arto kalau beli dari harga 14.000 ya cuan bungkus saja. Besok kalau dia gagal lewat 15.000 terkoreksi lagi ya udah profit taking daripada dibawa ke bawah ya. Tapi tergantung masing-masing. Kalau misalnya pengen persentase yang lebih tinggi ya kalau mau hot juga silahkan. Yang penting kalau Bapak Ibu niatnya swing trade ya harusnya kalau dia jebol 14.000 ini jual aja. Jadi seperti itu. Untuk Arto cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.